Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Maaf ya kalau masih banyak kekurangan. Kedepannya gue akan berusaha yang terbaik untuk menghibur kalian. Jangan lupa di like guys videonya untuk nyemangatin gue. Sehingga gue akan semangat terus upload alur ceritanya. Subscribe juga ya guys supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru dari gue. Kalau kalian ada cerita yang bagus atau masukan-masukan yang mungkin akan membantu gue, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Di sini gue akan membawakan alur cerita manhwa yang berjudul Seoul Station Necromancer Chapter 4. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan lanjut ke dalam ceritanya. Cerita dimulai saat bus yang ditumpangi Wujin telah tiba di tujuan. Bus itu pun berhenti dan terlihat Wujin melangkah untuk turun dari bus tersebut. Setelah turun, Wujin berjalan sambil memikirkan apa yang terjadi di dunia saat ini. Dengan serius, Wujin bergumam, "Dungeon atau monster, ini bukan lagi dunia yang ku kenal. Bukannya ini mirip sekali dengan planet Alpen. Sebenarnya, apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir? Tidak ada yang terjadi pada keluargaku kan?" Tiba-tiba, Wujin menghentikan langkahnya dan melihat ke sebuah bangunan dan berkata, "Sepertinya tempat ini harusnya rumahku kan?" Sambil melihat bangunan tersebut, Wujin bergumam, "Hilang. Kok bisa ya? Kenapa tiba-tiba ada gedung besar di sini? Apa jangan-jangan keluargaku sudah pindah dari sini? Sepertinya sudah terlambat untukku menjenguknya sekarang." Tiba-tiba Wujin memegang perutnya yang kelaparan dan berkata, "Aduh, aku baru sadar kalau aku belum makan apa-apa hari ini." Kita beralih ke supermarket. Diperlihatkan Wujin yang sedang menyantap mie-nya di sana. Setelah menghabiskan makanan itu, Wujin berkata, "Wah, buset, ini nih rasanya seperti kembali ke bumi." Terlihat Wujin mengeluarkan uang dan menghitung sambil berkata, "Tapi dengan uang segini, aku nggak bisa pergi ke warnet, apalagi ke gym Jilbang. Apa malam ini aku harus tidur di stasiun bawah tanah ya? Stasiun bawah tanah sudah menjadi sarang monster." Gym Jilbang itu guys adalah tempat untuk menginap atau menikmati sauna dan fasilitas lainnya dengan harga yang murah. Kita diperlihatkan dengan seseorang yang memakai kacamata. Orang itu pergi ke supermarket yang dimana Wujin ada di sana dan berkata, "Aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Sepertinya malam ini aku harus makan pop mie saja." Setelah masuk ke supermarket tersebut, ternyata orang tersebut adalah Jaimin. Jaimin pun kaget karena melihat ada Wujin di sana. Wujin pun melihat Jaimin dengan raut wajah yang senang sekali. Jaimin yang melihat Wujin ada di situ langsung bergegas pergi dari sana. Tetapi Wujin menahannya dan berkata, "Wah, pas banget. Aku baru saja mau meneleponmu." Jaimin membalas perkataan Wujin, Kenapa kamu nyariin aku?" Wujin langsung merangkul Jaimin dan berkata, "Apa ortumu ada di rumah?" Jaimin jawab, Kenapa kamu tanya begitu?" Jaimin menjawab, "Orang tuaku sudah tidak ada." Wujin yang mendengar itu sontak menjawab, "Oh, bagus kalau begitu." Dengan memalingkan mukanya, Wujin berkata lagi, maksudnya tutup dudukan kita ya." Emang Wujin ini parah, nyusahin anak orang aja anjir." Dengan wajah yang senang, Wujin mengajak Jaimin untuk pergi. Jaimin menanggapi ajakan Wujin sambil kebingungan dan berkata, "Kemana?" Wujin memberikan uang sisanya ke Jaimin dan berkata, "Kemana lagi? Ke rumahmu lah pasti. Tapi aku tahu kok itu tidak gratis kan?" Jaimin melihat uang itu dan bergumam, "Bukannya ini yang tadi kamu ambil dariku ya?" Jaimin dengan terpaksa menerima keadaannya dan berkata, "Ya udah, aku emang berutang banyak padamu." Keesokan harinya, di sekolah Mido High School, terlihat Wujin menemui seorang guru. Guru itu melihat Wujin dan berkata, Wujin, kamu masih hidup?" Wujin meresponnya, "Sudah sekian lama ya Pak." Terlihat mereka berdua duduk bersama sambil mengobrol. Pak Guru berkata, "Wujin, mana saja kamu selama ini? Setelah kamu menghilang, semua orang mengira kamu sudah tiada." Wujin pun menjawab, "Hehehe, saya hampir saja Pak tiada." "Oh iya Pak,
Sebenarnya kesini saya ada perlu. Apakah saya boleh mengecek data murid di sini? Kita beralih ke ruangan kelas dan terlihat Jaime sedang berbincang dengan seorang wanita. Tetapi di belakangnya terlihat ada 3 orang yang memperhatikannya. Salah satu orang tersebut adalah Soyuk dan dia pergi menghampiri Jaime dan merangkulnya sambil berkata, "Woi, bajingan. Kemarin kamu beruntung sekali ya. Entah dari mana, tiba-tiba ada seseorang yang membantumu." Jaime merespon Sohyuk dan berkata, "Oke, aku mengerti. Tapi sebaiknya kita tidak ribut di kelas." Sohyuk menjawab, "Tidak buat keributan, dasar bajingan." Sohyuk menjambak sambil mengangkat kepala Jaime dan berkata, "Kau masih belum mengerti situasimu ya?" Tiba-tiba terdengar suara Wujin yang berteriak ke arah mereka, "Sudah cukup!" Wujin melihat mereka sambil tersenyum dan berkata, "Buset, pas banget nih. Kalian para berandal, cepat ikut aku." Terlihat semua siswa sudah berkumpul di suatu tempat dengan Jaimin. Salah satu siswa tersebut bertanya, "Siapa dia?" Siswa lainnya juga berkata, "Dengar-dengar dia pernah bersekolah di sini. Aku rasa dia akan bertengkar dengan Sohyuk beserta gengnya." Siswa lainnya juga berkata, "Dia sendirian? Apa sudah gila?" Terlihat Wujin sedang berkelahi dengan Sohyuk dan ditonton oleh mereka. Wujin yang menghindari serangan Sohyuk bergumam, "Orang-orang seperti ini ada juga ya, baik di planet Alpen dan di bumi. Orang-orang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya dan suka membuat masalah. Dia bahkan gak tahu di mana ia berdiri. Caranya bersikap mengingatkanku pada Kasis." Kita diperlihatkan guys oleh sesosok Kasis, orang yang dibicarakan Wujin. Kasis adalah orang yang memanggil Wujin dengan sebutan necromancer pembantai. Dan dia juga yang selalu berusaha memfitnah Wujin dengan nama-nama aneh dan menghasut sekutu lain untuk menyerbu wilayah Wujin. Melihat Wujin yang hanya menghindari saja dari serangan Sohyuk, teman-teman Sohyuk tidak tinggal diam dan mereka menyerang Wujin juga. Kita beralih di mana Wujin telah mengalahkan Kasis dan berkata, "Kau harus memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan orang lain, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar." Terlihat satu persatu teman Sohyuk ditampar oleh Wujin. Sohyuk yang melihat teman-temannya sudah tidak berdaya di hadapan Wujin berkata, "Kenapa jadi linglung begitu loh? Sini kau." Sohyuk akhirnya menyerang Wujin. Terlihat Wujin yang sudah mengalahkan mereka dan berkata, "Beneran deh, kalian tuh gak ada apa-apanya, dasar tong kosong nyaring bunyinya." Setelah mengalahkan mereka, Wujin pergi ke balkon sekolah dan melihat ada taksi yang berhenti. Wujin melihat orang itu turun dan bergegas masuk ke dalam sekolah sambil berlari. Ternyata orang itu adalah ibunya Wujin ya guys ya. Ya, nggak terasa sudah di penghujung cerita ini. Jangan lupa di subscribe ya guys, like dan share. Kalau kalian ada masukan atau request alur cerita lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu support channel ini, sehingga